Pujilah nama Tuhan, shalom. Selamat kita bertemu kembali untuk firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan bahwa penyertaan Tuhan supaya melihat pemberian kita di dalam aktivitas kita. Tuhan sudah tolong, Tuhan berikan kesehatan. Sebab itu pada kesempatan ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menunjukkan nama Tuhan. Walaupun situasi yang kurang mengenakan, tapi kita tahu apa yang terjadi semua terjadi karena Tuhan. Sebab itu kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan pada saat hari ini. Tuhan, kita akan pujian mengatakan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani ini. Haleluya, haleluya. Tanpa Tuhan
Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik, Bapa, Kau baik. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami merasa pemberian Tuhan yang begitu indah, sehingga kami bisa berada di rumah-Mu Tuhan. Kami tahu ini semua anugerah Tuhan dan kasih-Mu, walaupun dengan situasi yang tidak mengenakan buat kami Tuhan, tapi yakin dan percaya Tuhan, kalau kami bisa berada di tempat itu semua hanya kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau ambil alih puji dan Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau layakan kami, baik hamba sebagai pemimpin pujian, pemain musik. Tuhan, Engkau urapi kami semua, agar apa yang kami lakukan Tuhan semua untuk hormat dan kemuliaan dan besar nama-Mu Bapa. Kami telah terlekin segala gangguan kuasa kegelapan. Engkau tersingkirkan dari tempat ini, sehingga kami bebas untuk menyebut Tuhan. Walaupun jemaat yang ada di rumah Tuhan, mereka bersama-sama dengan kami untuk membesarkan nama-Mu. Terima kasih. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Saya juga mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk kita bangkit berdiri. Kita akan puji mengatakan, datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Kita bersyukur apapun yang terjadi, semua ada kehendak Tuhan dan kebaikan Tuhan untuk kita. Amin. Mari kita berikan nama Tuhan. Dengan hati bersyukur ke dalam kebenarannya, dengan hati bersuka rasa dan berhati betapa baiknya Tuhan baginya, bersyukur padanya. Kepada
Tuhan selalu baik. Amin. Walaupun kondisi seperti saya bilang tadi kurang mengenakan, saudara. Banyak orang ketakutan ya, sampai mau keluar rumah sampai takut karena berhubung adalah anak pemerintah. Dia bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita alami saat ini, kita tetap bersyukur. Kita mau katakan tetap Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Di mana saja kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Semua untuk jemaat yang ada di rumah kita tetap tinggal berdiri. Kita akan angkat pujian. Ku percaya janjimu ajaib. Ku berserah
Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa bagi kami. Pada kesempatan pagi hari ini, setelah kami memuji Engkau, setelah kami menyembah Engkau, kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan anugerah-Mu Tuhan, kami rasakan pertolongan-Mu, dan kami rasakan juga hadirat-Mu ya Tuhan. Dan setelah kami memuji Engkau, setelah kami menyembah Engkau, kami rindu untuk kami diisi dengan firman-Mu Tuhan. Kami isi dengan kebenaran yang berasal dari Engkau sendiri, supaya kami semua boleh mendapatkan kekuatan, kami semua boleh diteguhkan iman kami, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap semangat, untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap yakin bahwa Engkau masih ada bersama dengan kami, dan terus bersama dengan kami, dan akan selalu bersama beserta dengan kami sebagaimana janji-Mu lewat firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik dan Engkau luar biasa bagi kami. Saatnya kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berfirman bagi kami lewat hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami semua Tuhan boleh menerima dan mendapat berkat firman-Mu. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Heran dan ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya sebagai pembala sidang di Jemaat GPD El Shaddai Palung Semi di Rawajati Utara, menjumpai seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dan kita semua tetap semangat, dan kita semua tetap ada dalam berkat Tuhan, dan tetap ada dalam janjinya untuk Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman atau sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kesempatan pagi hari ini, setelah tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan firman Allah. Dan mari saya mengajak kita mengajak untuk kita semua membuka Alkitab kita masing-masing di tempat kita, di rumah kita, yang saya ambil di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ayat ini sekali lagi, 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat ayat-ayat ini, saya bacakan untuk kita. Firman Allah berkata begini, judulnya adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Berarti kalau untuk kedua kalinya, Tuhan sudah pernah menampakkan diri untuk yang pertama kali kepada Salomo, raja ketiga bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kita akan melihat dalam ayat 11 dikatakan begini, firman Allah berbunyi demikian, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Ayat 12, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ayat yang ke-13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumimu, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Baik, puji Tuhan. Ini saya boleh sebutkan bahwa adalah firman yang luar biasa datang kepada kita pada
hari ini, karena memang kita butuhkan hari-hari ini adalah firman-Nya, ya. Alkitab mengatakan dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, Injil, firman itu adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan setiap orang. Yang pertama orang Yahudi dan juga orang Yunani, itu kata Alkitab. Jadi kalau kita mendengarkan Injil, kita boleh mendengarkan firman, itu satu keuntungan bagi kita. Karena firman Allah berkata kita akan mendapatkan kekuatan ilahi di sana. Ada kekuatan Allah yang kita bisa dapatkan di sana. Karena memang kekuatan dari Allah ini kita butuhkan, kita perlukan di hari-hari ini. Karena tidak cukup hari-hari ini kita memakai kekuatan yang ada pada kita untuk menjalani hidup yang begitu sulit di hari-hari ini yang dihadapi oleh seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, kita melihat dalam ayat-ayat yang kita baca ada rahasia Tuhan yang dibukakan kepada kita, ya, untuk bisa kita keluar dan kita bisa melalui, ya, kesulitan yang ada di hadapan kita. Ini Tuhan berikan rahasia kepada kita. Karena kita lihat bahwa sampai sekarang ini, ya, semua negara di dunia kita lihat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, tetapi cukup besar, cukup signifikan kalau saya bisa katakan, ya, untuk mencari jalan keluarnya atau untuk mencari solusinya bagaimana mereka bisa keluar dari persoalan yang sudah mengglobal ini, ya, menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya, yang mungkin kalau disingkat atau diperpanjang adalah coronavirus 19, ya, yang kita lihat di hari-hari ini kita sudah jalani beberapa bulan, ya. Kalau kita lihat resminya bulan Desember mungkin pada 2019. Tapi kita lihat sekarang ini kita sudah ada di bulan April, ya, sebentar lagi masuk bulan Mei, berarti sudah untuk sejak awal dia keluar atau lahir, ya, corona ini, itu kurang lebih kira-kira kita sudah mau masuki nanti kalau bulan Mei sudah sampai ke, kalau tidak salah sudah ke 6 bulan. Nah, ini kali kita baru 5 bulan, ya, jalan 5 bulan kita ada di sini. Tapi ini bukan walaupun lahirnya memang begitu mungkin singkat, belum begitu lama, umurnya masih beberapa bulan, tapi sudah cukup merepotkan, ya, cukup menyulitkan. Berapa banyak negara di dunia, negara-negara yang cukup kuat, kita lihat katakanlah negara China itu sendiri, Amerika, kita lihat mereka mencari, mengerahkan semua peneliti-peneliti mereka, tenaga-tenaga ahli mereka yang mungkin menguasai bidang ini, ya, bidang kesehatan, dan mungkin peneliti-peneliti yang memang selama ini mereka punya pengalaman sedemikian rupa. Untuk apa, ya, mereka memakai orang-orang ini untuk mencari rahasianya apa, ya, jalan keluarnya apa, untuk kita bisa selesaikan keluar dari masalah ini, ya. Untuk Indonesia saja kita lihat untuk penanggulangan bencana ini sudah mengeluarkan 400 sekian triliun kalau saya tidak salah, ya. Boleh lebih, boleh juga kurang lebih, ya. Belum saya dengar di beberapa negara yang lain, ya, sudah keluarkan bukan ratusan lagi, sudah ribuan triliun dikeluarkan, disiapkan. Kalau di total kita lihat, ya, jumlah cukup besar. Hanya untuk apa? Mencari, ya, bagaimana caranya untuk bisa keluar dari kesulitan ini. Berarti lumayan mengganggu, ya, kita lihat sampai sekian banyak biaya yang mesti dikeluarkan. Tapi kita percaya bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Kita cukup datang kembali kepada Alkitab, lihat firman Allah. Di situ ada banyak petunjuk-petunjuk, ada banyak rahasia-rahasia yang Tuhan bisa sampaikan kepada kita, yang Tuhan bisa bukakan kepada kita, yang apabila kita melakukan, kita paham, kita mengerti kuncinya, kita akan melihat, kita akan bisa keluar sebagai pemenang dari setiap dengan persoalan yang kita sedang hadapi di hadapan kita. Coba kita melihat firman Allah berkata, kita lihat pada hari ini mulai dari ayat yang ke-11, kita lihat, ya, firman Allah datang kepada Raja Salomo untuk kedua kalinya. Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Salomo. Ayat 11, ya, Salomo ini seorang raja yang luar biasa. Ya, firman Allah berkata dia adalah seorang yang cukup kaya. Ya, tidak ada sebelum Salomo dan sesudah Salomo, termasuk generasi kita sekarang ini, yang bisa menyaingi hikmatnya dan kekayaannya yang Tuhan percayakan kepadanya.
Kita lihat ayat 11 dikatakan, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Jadi semua keinginan Raja Salomo, semua apa yang menjadi mimpinya, yang dia bisa wujudkan untuk istananya, ya, dan untuk rumah Tuhan, itu Tuhan izinkan itu terwujud. Pada zaman kita lihat orang tua dari Raja Salomo ini, mungkin Raja Daud, raja kedua Israel, Tuhan tidak izinkan, tapi pada zaman Salomo Tuhan izinkan. Dan Salomo memang berhasil untuk menyelesaikan, membangun bait Allah atau rumah Tuhan dengan istananya. Ayat 12 dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari, ya, berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Jadi kita lihat ini, bersama dengan Tuhan berfirman untuk kedua kalinya kepada Salomo, ya, bukan hanya hal yang baik yang Tuhan sampaikan kepada Salomo. Tuhan memberitahu, kamu sudah sukses melakukan, ya, tugasmu, ya, ada dua hal mewah, dua hal besar yang megah, yang luar biasa yang dia lakukan, membangun rumah Tuhan dikatakan dalam ayat 11 yang pertama, dan membangun istana raja. Ini sebuah kebanggaan secara rohani dan juga boleh satu kebanggaan secara mungkin materi, karena dia tentunya menghabiskan biaya yang cukup besar, dana yang cukup banyak untuk membangun dua tempat ini. Dan kita lihat bersama dengan Tuhan menyampaikan bahwa kepada Salomo, Tuhan berfirman kepada dia, telah Tuhan dengar doanya dan telah Tuhan berkenan untuk tempat yang dia bangun itu untuk Tuhan jadikan rumah persembahan, menjadi tempat rumah persembahan. Maka Tuhan berkata dalam ayat yang ke-13, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi kita lihat ada tiga hal, ya, bersama dengan Tuhan menyampaikan satu mungkin firman kepada Salomo, tetapi di situ juga Tuhan menyampaikan beberapa hal. Apabila satu waktu Salomo ternyata bukan cuma mewah terus dia, ya, berada dalam kehidupan yang nyaman, tetapi ternyata Tuhan juga berkata di ayat 13, apabila, ya, atau bila mana, ya, Tuhan mendatangkan tiga hal ke negeri Israel waktu itu. Yang pertama, ya, aku ayat ini katakan, ya, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Saudara bisa bayangkan, kalau langit ditutup dan tidak ada hujan, maka kita lihat tidak ada orang yang bisa menghasilkan bahan makanan, karena tentunya akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Yang kedua kita lihat, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis semua hasil bumimu. Jadi setelah bisa bercocok tanam, karena Tuhan memberkati, kita lihat Tuhan mengirim belalang yang menghabiskan semua hasil buminya. Dan yang ketiga ternyata, apabila aku melepaskan penyakit sampar di antara umatmu. Jadi ada tiga juga persoalan yang kita lihat, ya, yang Tuhan sampaikan kepada Salomo. Jadi Tuhan berfirman kepada Salomo, kamu tidak hanya enak saja hidup, ya, tapi ada saat-saat tertentu kamu juga harus menghadapi hal-hal yang secara umum orang-orang lain juga alami, ya. Kita lihat ada tiga hal yang Tuhan sampaikan di situ. Dan Tuhan bukan cuma sampaikan persoalan nanti yang manusia hadapi, atau mungkin ya, silih berganti hidup yang kita harus jalani di dunia ini. Ada senangnya, ada susahnya, seperti kata kita pengkhotbah, ya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk segala sesuatu ada waktunya, kata Alkitab demikian. Nah, bersama dengan Tuhan menyampaikan ada hal-hal lain juga, selain Tuhan izinkan Salomo berhasil membangun apa yang dia bisa bangun, rumah Tuhan yang dia bisa bangun, kerajaan atau istananya yang dia bisa bangun, perkokoh kerajaannya juga kita lihat. Tetapi ternyata apabila satu waktu dia berhadapan dengan persoalan, kesulitan, maka Tuhan beritahu di ayat yang ke-14, ada rahasia Tuhan beritahu kepada Daud, ya, kepada Salomo, maksud saya rahasia yang besar yang Tuhan tunjukkan, yang juga kita sudah sering dengar,
Dan memang rahasia-rahasia Tuhan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lebih jauh lagi, setiap rahasia Tuhan hanya bisa diingat oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Lebih dalam lagi, rahasia Tuhan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang selalu melekat dengan Tuhan, yang selalu punya hubungan dekat dengan Tuhan, baik dengan Tuhan. Nah, coba kita memperhatikan di sini yang juga mungkin kita bisa pelajari, yang kita boleh ingat pada pagi hari ini, firman Allah buat kita. Kita lihat bagaimana caranya, ya. Kita lihat Salomo, ya, bisa melalui hal-hal yang disampaikan di ayat yang ke-13 apabila itu terjadi, ya. Ini kan apabila itu terjadi, makanya di ayat 13 dikatakan bila mana aku menutup langit dan seterusnya. Apabila itu terjadi, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Ya, kita lihat di ayat yang ke-14 mengatakan begini, saya baca. Kita lihat beberapa poin di ayat 14. Ya, dikatakan begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahmu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang salah, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, yang kedua, dan yang ketiga, serta memulihkan negeri mereka. Ini jalan keluar dari ayat 14. Jadi Tuhan beritahu rahasia kepada Salomo. Minimal kita bisa lihat, itu juga bisa menjadi pegangan kita di hari-hari ini untuk kita bisa kuat menghadapi kesulitan yang ada di depan kita. Yang pertama yang Tuhan beritahu kepada Salomo, ya, walaupun dia diperhadapkan dengan ada kesulitan, bila mana satu waktu nanti Tuhan menutup langit dan tidak ada hujan, ya, dan juga mengizinkan belalang untuk memakan semua hasil buminya, dan juga mengizinkan ada penyakit sampar. Kita lihat bagaimana jalan keluarnya. Apa jalan keluar yang harus dilakukan? Yang pertama kita lihat ayat 14. Di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Apa artinya ini? Coba kita lihat per kalimat di bagian ini. Kita lihat ternyata ini Tuhan punya maksud kepada Salomo, sampaikan rahasia yang besar, yang luar biasa kepada Salomo. Ternyata apabila dia nanti berhadapan dengan kesulitan, 3 kesulitan di atas, di depan, di ayat 13 yang kita baca, ternyata rahasia Tuhan beritahu kepada Salomo adalah, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Umatku yang atasnya namaku disebut. Ini artinya apa? Yang pertama, rahasia yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, ternyata apabila kita berhadapan dengan kesulitan, apabila kita harus berhadapan dengan persoalan, ternyata Tuhan mau supaya namanya itu disebut. Haleluya, ya. Tuhan mau supaya namanya itu dibesarkan. Tuhan mau supaya namanya itu diagungkan, ya. Tuhan mau supaya namanya itu dipuji. Tuhan mau supaya namanya itu dimuliakan. Tuhan mau supaya namanya itu ditinggikan. Tuhan mau supaya namanya itu adalah selalu kita banggakan, ya. Kita ingat akan nama Yesus. Kita ingat akan nama Tuhan. Karena ayat ini mengatakan, dan umatku, ya, ketika umatku yang menyebut namaku, ya, yang atasnya namaku disebut. Jadi kita lihat hari-hari ini, mari dalam setiap mulut yang kita pakai, setiap hari yang kita gunakan adalah lebih baik kita menyampaikan kata-kata yang di situ ada nama Tuhan di sana. Katakanlah, mungkin sebagai anak Tuhan setiap kita ketemu atau mungkin berjumpa lewat WA atau lewat mungkin komunikasi lewat Facebook dan lain sebagainya, alat-alat komunikasi kita bisa sebutkan puji Tuhan, ya. Haleluya, ya. Bagaimana kabar, bro? Puji nama Tuhan. Sehat, baik, puji Tuhan, ya. Jadi menyebutkan nama Tuhan, jadi memanggil nama Tuhan atau meninggikan nama Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Ini rahasia untuk kita bisa melihat jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Sebagaimana ini diberitahukan Tuhan kepada Salomo, adalah ternyata harus ada nama Tuhan, ya, ditinggikan. Situasi yang ada di hari-hari ini, ternyata Tuhan punya pesan secara global. Tuhan mau supaya tidak ada di bawah kolong langit ini yang kita harus agungkan, yang kita harus sembah, yang kita harus muliakan, yang kita harus hormati, yang kita harus hargai selain nama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan mau supaya hanya Tuhan yang ditinggikan.
Tuhan tidak mau ada orang lain mungkin yang kita idolakan, ya. Ada mungkin orang lain yang kita sebut, ya, setiap hari mungkin melebihi daripada kita menyebut nama Tuhan. Karena orang itu mungkin kaya, karena orang itu mungkin tenar, terkenal, karena orang itu mungkin punya kecanggihan, dia punya kedudukan yang tinggi, dia mungkin punya pengaruh yang besar. Itu tidak salah kalau kita menyebut, tetapi Tuhan tidak mau kalau kita menyebut. Mungkin itu terlalu berlebihan, ya, melebihi daripada kita harus menyebut dan memanggil nama Tuhan. Amin. Situasi seperti ini Tuhan berpesan kepada kita lewat firman-Nya. Tuhan mau supaya ternyata namanya disebut. Amin, saudara. Sebutkan namanya. Tuhan ajaib, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Panggil namanya, sebut namanya. Dan kita lihat apabila namanya disebut, maka kita lihat ternyata itu satu kunci, satu langkah yang dia bisa sampaikan kepada kita, yang dapat membuka pintu-pintu sorga untuk kita bisa melihat jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita hadapi akan segera kita lihat dan kita alami dalam hidup kita. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Tuhan mau, ya, kita memanggil namanya, menyebut namanya dalam situasi ini, supaya biarlah bumi ini penuh dengan kemuliaan-Nya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, ternyata ada rahasia kedua yang disampaikan di ayat 14. Baik, dikatakan, dan umatku yang namanya, yang atasnya namaku disebut. Yang kedua adalah merendahkan diri, ya. Kita lihat, merendahkan diri di sini, ya. Jadi Tuhan mau yang kedua, ternyata Tuhan sampaikan kepada Salomo. Apabila nanti Salomo berhadapan dengan satu waktu pergumulan, ya, sebagai kita lihat mungkin dia punya gambaran seperti di sini dikatakan, ya, Tuhan menutup langit sehingga seakan-akan kita lihat tidak ada hujan, ada terjadi satu musim kemarau yang panjang, yang luas, yang tidak ada hentinya. Kita lihat, maka dan yang kedua ada belalang yang akan memakan hasil buminya. Yang ketiga akan melepaskan penyakit sampar. Yang kedua Tuhan mau adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Selain yang pertama memanggil nama Tuhan, Tuhan mau di poin yang kedua di ayat 14 adalah sederhana sekali. Dan ini adalah rahasia dari Tuhan. Tergantung mungkin kalau kita berapa banyak kali sudah sering baca ayat ini, tergantung mungkin bagaimana kita punya hati dengan Tuhan. Apabila ayat ini kita hanya lewat dengan telinga kita, melihat dengan mata kita, mungkin begitu saja, kita sudah pernah baca. Mungkin tidak ada pesan Tuhan yang kita bisa dapat di sana. Tapi kalau kita ingin lihat di tengah kesulitan seperti ini, ya, yang mungkin cukup lama ini kita sudah hadapi beberapa bulan ini, kalau kita ingin lihat ada titik terang, kalau kita ingin lihat ada solusinya, ternyata di situ diperlukan ada orang-orang yang datang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, ya, merendahkan dirinya di hadapan Yesus, datang kepada Tuhan dan membawa hidupnya, datang kepada Tuhan karena memang ternyata di dunia ini, ya, memang Tuhanlah yang paling di atas. Dia yang di tempat yang maha tinggi, ya, dia di tempat yang maha mulia, dan kita untuk menghampiri Dia hanya dengan satu rahasia adalah kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, datang dengan mungkin satu niat hati, ya, kita datang dengan satu sikap hati yang betul-betul kita datang memberi hidup kita untuk kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita berkata memang Tuhan itu harus ditinggikan, ya, memang Tuhan itu yang benar, tidak ada yang lain di dunia ini, memang Dia yang paling besar, tidak ada yang lain di dunia yang lebih besar dari Allah kita. Kita perlu datang merendahkan diri, menghargai Dia. Kita perlu datang mengakui bahwa di dunia ini tidak ada yang terlalu canggih, tidak ada yang terlalu kuat ketika ada kesulitan datang. Kesulitan kebetulan yang sedang kita alami hari-hari ini, ternyata ini sudah pernah Tuhan pesankan, sudah pernah Tuhan sampaikan kepada Salomo, apabila aku melepaskan penyakit sampar di antaramu. Ini kan kurang lebih kesulitan kita sedang hadapi. Nah, apabila kita berhadapan dengan hal seperti ini, Tuhan pesan kepada Salomo dan juga menyampaikan kepada kita, ternyata sederhana, hanya cukup kita membawa hati kita dan diri kita di hadapan Tuhan. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hari-hari ini mungkin sudah banyak tempat yang harusnya Tuhan punya, kita ambil, ya. Harusnya Tuhan punya tempat, harusnya ketika ada orang memuji kita, kita harus berkata puji Tuhan.
tetapi kita lihat bukan itu yang kita lakukan, tetapi yang ada adalah mungkin kita mulai rasa bangga sedikit karena ternyata betul juga ya, luar biasa juga ini karena saya, karena kita. Padahal kita lihat ayat-ayat Alkitab begitu banyak, dalam Alkitab menuliskan bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tanpa Tuhan tidak ada satupun yang bisa dilakukan oleh manusia di dunia ini. Dalam kitab Amsal mana berkata bahwa sia-sia kita pergi, ya kita bekerja mengeluarkan semua tenaga kita, ya siang malam, tetapi Tuhan jerih lelah kita itu tidak akan menambah kekayaan kita. Jadi kalau begitu yang menambah kekayaan kita apa? Itu berkat dari Tuhan. Amin saudara. Tuhan mau orang-orang yang ada sekarang ini, ya kita lihat sekarang di Facebook, di WhatsApp kita, di berbagai media sosial yang ada, kita lihat di Eropa, kita lihat dan juga di beberapa tempat mungkin sampai ke Israel, ya kita lihat negara-negara yang besar, yang sudah mapan, kita lihat yang sebenarnya pada intinya mereka mungkin tidak juga berdoa kepada Tuhan, mereka sudah bisa makan, ya kita lihat hari-hari ini semua di jalan-jalan, ya di pinggir, tidak mengenal tempat yang baik, yang mungkin indah, yang layak, mereka berlutut dan mereka apa? Mereka menyembah Tuhan, merendahkan diri mereka, dan mereka memanggil nama Tuhan. Kalau saudara mungkin pernah lihat ini, dan saudara mungkin pernah sedikit ada tergugah, itu tandanya bahwa artinya kita memang ada di satu situasi memang perlu seperti ini, ya kita harus datang merendahkan diri, ya memang kita harus menangis. Hari-hari ini kalau kita lihat kita masih bisa tersenyum, sebenarnya ada dua hal, itu ada tersenyum mungkin karena kita paksa tersenyum, yang kedua memang ada senyum yang memang kita lihat di hari-hari ini memang senyum kita keluarkan memang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita. Nah pertanyaan saya, kenapa senyum kita harus terpaksa? Karena memang harusnya kita menangis di hari-hari ini, ya menangis karena apa? Kita menangis karena ternyata kita lihat Tuhanlah yang kuasa atas dunia ini. Kalau Tuhan bekerja tidak perlu alat-alat canggih di dunia, betul tidak? Ya Tuhan tidak perlu dengan kecanggihan teknologi, ya. Yang sekarang ini kan teknologi hanya pencet satu jari kita bisa lihat seluruh dunia. Kita bisa cari apa yang kita mau, ya. Itu kecanggihan teknologi. Kita lihat bahkan ketika Tuhan bekerja untuk melumpuhkan bumi ini, hanya cukup dengan kita lihat, ya, dengan sedikit saja penyakit yang menakutkan ini, ya, membawa banyak. Saya kurang tahu sekarang sudah ada berapa banyak orang yang meninggal sekarang ini. Saudara lihat apa berguna alat-alat canggih sekarang? Tidak berguna, ya. Orang punya peralatan canggih yang mengeluarkan triliunan rupiah, mereka harus mempersiapkan menjaga keamanan negaranya, itu tidak ada guna. Ketika corona datang, itu tidak perlu dipakai. Bahkan orang yang akan menyetel, akan mengoperasionalkan itu dia harus ketakutan. Karena apa? Karena tetap corona itu tanpa pakai senjata, tanpa pakai alat bantu yang lain, itu cukup menakutkan. Yang dunia tahu selama ini kan menakutkan nuklir, ya. Ketika itu satu waktu mungkin dilepaskan, maka jutaan orang dengan hitungan mungkin beberapa jam itu mati. Itu yang orang takutkan, ya. Negara-negara yang besar mungkin yang punya persiapan perang yang sangat lengkap, biaya pertahanan yang cukup tinggi, itu yang kita takutkan. Tidak. Kita lihat kalau Tuhan beracara, kita lihat hanya cukup dengan hal-hal yang sederhana, ya. Hanya dengan sampar saja sudah melumpuhkan dunia. Kita lihat nanti selesai masalah corona ini, kita lihat semua negara di dunia mengalami masalah keuangan. Dan kita lihat itu yang terjadi. Tetapi ketika ada anak-anak Tuhan, ada orang-orang percaya kepada Tuhan, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan pun akan melihat, menilik, dan Dia akan memperhatikan semuanya, dan Dia pasti akan menolong, dan Dia pasti akan bertindak untuk saya dan saudara. Yang ketiga, kita lihat, saya sampaikan kepada kita di ayat yang ke-14 masih. Di situ dikatakan merendahkan diri, terus berdoa, ya, berdoa. Di sana ada kata berdoa. Kita lihat yang berikut, yang ketiga, berdoa. Jadi yang ketiga kita harus datang berdoa, ya. Jadi Tuhan menyampaikan kepada Salomo adalah berdoa. Berdoa di hari-hari ini sangat penting, ya. Jadi kalau selama ini mungkin saudara dengar tentang kata doa itu biasa hanya sampai nanti kalau perlu baru kita berdoa. Ulang tahun berdoa, ya. Naik pangkat berdoa, ucapan syukur, dan mungkin ada hal-hal lain kita baru berdoa dan lain sebagainya. Doa pagi, doa malam, mungkin itu sudah kita anggap itu adalah hanya formalitas biasa.
Tapi hari-hari ini ketika semua kita harus ada di rumah, maka saya menyampaikan pesan sebagai gembala sidang, mari kita sempatkan waktu untuk kita berdoa di sana. Ya, berdoa, apa arti doa? Apa arti berdoa di sini? Berdoa adalah kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Apa yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Sampaikanlah isi hati kita, keluhan kita, mungkin isi hati kita, sampaikan kepada Tuhan apa kesulitan kita. Di dalam doa kita sampaikan. Datang berdoa kepada Tuhan. Ya, itu arti doa, ya, permohonan. Yang kedua adalah permintaan. Marilah kita datang kepada Tuhan, ya, untuk kita datang meminta, ya, kepadanya, meminta pertolongan dari Tuhan. Ya, memohon pertama, yang kedua kita meminta secara spesifik apa yang kita butuhkan, kita sampaikan. Ya, yang ketiga adalah berharap. Ya, doa itu kita datang untuk kita menyampaikan apa harapan kita. Ya, apa kerinduan kita di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami ini. Berdoa, datang kepada Tuhan lewat doa. Jadi jangan cuma kita datang kepada Tuhan lewat doa. Ketika ada di ruang doa, ketika kita sudah siap berdoa, tidak tahu kita mau doa apa. Ya, jadi doa itu kita datang untuk memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa yang pertama ternyata, dan saya taruh di sini yang paling terakhir adalah memuji nama Tuhan. Ya, berdoa itu orang sedang menyembah Tuhan, dia sedang memuji Tuhan. Nah, saya mau supaya kita mungkin di hari-hari yang ada ini, mari kita datang, kita mungkin ada waktu kita lebihkan sedikit doa kita. Ya, berdoa, karena dalam doa itu tanpa kita sadar, di situ ada 4 hal di situ. Ya, dalam doa itu kita tanpa sadar kita sedang memuji Tuhan, sedang kita menyembah Tuhan. Di dalam doa juga walaupun tidak kita sampaikan secara spesifik, tanpa kita sadar kita sedang bermohon kepada Tuhan. Kita sedang meminta kepada Tuhan, sedang berharap kepada Tuhan, dan hanya Tuhan tahu hati kita. Apa yang kita harapkan, kita minta, dan kita mohon kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu isi hati kita. Ya, karena Tuhan bukan melihat apa yang di depan mata, tetapi Dia selalu melihat hati kita. Yang penting ada hati-hati yang mau berdoa, ya, mau datang merendahkan diri berdoa kepada Tuhan. Yang berikut saya sampaikan yang ada di ayat yang ke-14 ini. Selain berdoa, di situ dikatakan dan mencari wajahku. Ya, mencari wajahku ini penting untuk kita lihat. Mencari wajahku, ya, mencari hadiratnya Tuhan. Ya, ini penting ketika kita berhadapan dengan kesulitan, kita harus mencari wajahnya Tuhan. Kita harus mencari wajahnya, hadiratnya Tuhan. Saya mungkin mengingat ada dalam sekitar 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ayat 1 sampai ayat 20, begitu luar biasa ayat ini. Ya, ketika Raja Yosafat dikepung dengan beberapa negara sekitarnya, termasuk Bani Amon yang begitu kuat, ya, mungkin perlengkapan senjatanya dan mungkin orang-orang yang mungkin pasukan yang mungkin melebihi dari semua negara-negara yang ada di sekitarnya. Kita lihat ketika Yosafat mendengar bahwa negerinya itu sudah dikepung oleh laskar yang begitu banyak, begitu besar, maka di awal-awal kita lihat Yosafat itu menjadi takut. Kita lihat, saya tidak usah membaca ayat-ayat ini kepada kita, menjadi takut, awalnya menjadi takut. Ya, tetapi ketika kita lihat ayat-ayat itu mengatakan ketika Yosafat menjadi takut, ternyata dia tidak tinggal terus dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, tetapi dia bangkitkan dirinya. Ya, dia sampaikan kepada pejabat-pejabat tingginya dan untuk memberitahu kepada rakyatnya untuk mencari Tuhan. Ya, untuk mencari Tuhan. Yang dilakukan oleh Yosafat ini kita perlu lihat, ya. Kita perlu perhatikan, ternyata ini hal yang baik. Dia datang untuk mencari Tuhan, dan memang kita lihat pembahasan kita adalah dalam ayat-ayat ini adalah kita bagaimana kita bisa mencari wajah Tuhan. Itu dilakukan di pasal yang ke-20, ya, oleh Raja Yosafat. Coba sedikit saya bacakan kepada kita, hanya mungkin sekedar melewati ayat-ayat ini. Coba saya bacakan kepada kita pasal 20 dari 2 Tawarikh. Kalau kita tadi kan ada di pasal yang ke-7, kita maju sedikit beberapa lembar ke depan atau 13 pasal ke depan. Setelah itu Bani Amon dan Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Jadi ada berapa banyak negara yang berkumpul. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, ya, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang
mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Maka kita lihat ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Awalnya kita lihat ini manusiawi, ya, menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan seterusnya, ya. Ayat 4, Yehuda berkumpul dan seterusnya. Kita lihat mereka berkumpul, berpuasa, berdoa di sana, mencari wajah Tuhan. Dan kita lihat bahwa di akhir cerita di kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ini, Yosafat menjadi orang yang melihat keajaiban Tuhan karena dia berhasil, dia menang. Karena di ayat selanjutnya Tuhan berkata bahwa nanti Tuhan akan berperang ganti dia, ya, dan dia tinggal diam saja dan melihat apa yang Tuhan lakukan buat dia. Kenapa? Dia bisa lihat kemenangan. Mengapa dia bisa melihat keajaiban? Pada saat itu, kalau kita lihat di awal-awal ayat pasal 20 ini, kita lihat dia menjadi takut, ya. Tapi kenapa? Kebalikan daripada menjadi takut, dia melihat kemenangan yang besar di sini. Karena ternyata ada hal yang dia tidak mungkin biasa dilakukan oleh orang, adalah dia dengan sungguh hati dia datang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan dia boleh melihat kemenangan dari Tuhan. Dalam kitab Amos 5 ayat yang ke-4 dan 6 dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau kita cari Tuhan, kita pasti akan hidup. Kalau saja pada waktu itu Yosafat dia mencari mungkin negara lain, membayar negara lain, ya, untuk mungkin memperkuat negaranya, ada kemungkinan kita lihat itu mungkin dia tidak melihat kemenangan seperti yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi waktu itu keputusan yang diambil adalah dia mencari Tuhan, dan luar biasa dia rasakan hal yang dahsyat buat dia. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita, ya, ayat 14 dikatakan begini, ya, setelah mencari Tuhan, ya, mencari wajahku. Kita lihat di ayat yang ke-14, saya bukakan ayat ini kepada kita, ya. Saya hanya singkat saja di kitab tentang Yosafat itu di pasal yang ke-20. Saya lihat ini bagian yang terakhir di ayat yang ke-14 dikatakan, ya, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ya, berbalik, maka aku akan mendengar dari sorga, ya, dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Itu yang dilakukan, itu yang terakhir. Dan kita lihat berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ya. Jadi kita tahu bahwa kita memang ada hal-hal yang kita lakukan memang yang menyakitkan hati Tuhan mungkin, ya. Kita lihat itu yang kita perlu koreksi diri, kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, kita kembali berubah, minta ampun kepada Tuhan, dan kita akan lihat Tuhan akan kembali memperhatikan saya dan saudara. Setelah Yosafat lakukan, setelah kita lihat dalam bagian Salomo lakukan ini, ya, setelah dalam bagian ini Tuhan sampaikan kalau Salomo melakukan ini, maka ada 3 hal yang Tuhan lakukan di ayat 14, ya, dikatakan maka aku akan mendengar dari sorga, ya. Yang kedua, aku akan mengampuni dosa mereka, dan yang ketiga, serta memulihkan negeri mereka. Ini yang dilakukan. Jadi saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan dengan beberapa hal di atas tadi, ya, mari kita datang kepada Tuhan dengan kita setiap hari kita memanggil namanya, berseru kepadanya. Yang kedua, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau mencari wajah Tuhan, dan kita mau datang kepada Tuhan untuk kembali kepada jalan yang benar. Kita menyadari jalan-jalan yang kita lakukan, jalan-jalan yang mungkin salah. Saya percaya Tuhan akan datang untuk mengampuni segala kesalahan kita. Yang kita lihat di bagian ini, mendengar doa dari sorga segala doa kita, mengampuni dosa kita, dan memulihkan keadaan kita. Puji Tuhan. Ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Jadi untuk kita yang ada di rumah, untuk sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mendatang kepada Tuhan. Ini yang kita bisa dapatkan, ini rahasia yang Tuhan bisa beritahu kepada Salomo, sampaikan kepada Salomo ketika dia sudah sedang menikmati kemewahannya. Jadi Tuhan sampaikan pesan ini. Ternyata dia tidak hanya hidup mewah terus, tetapi ada saat-saat tertentu dia akan diperhadapkan dengan hal-hal juga yang sulit, ya. Ada 3 hal saya sudah sampaikan kepada kita di 13. Tetapi kita lihat ada 3 hal juga yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan pulihkan dengan doa kita dan selamatkan kita, tetapi harus lakukan hal-hal yang baik di ayat 14. Itu yang saya bisa sampaikan kepada kita.
semoga firman Tuhan pada pagi hari dapat menguatkan kita, meneguhkan kita, dan memberkati kita pada pagi hari ini atau pada siang hari ini. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, mari main musik, dan ini mari maju ke depan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Tuhan kita baik dan kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita, dan Dia mau menolong kita, dan Dia mau memulihkan kita, dan Dia mau di tengah-tengah kesulitan kita sedang hadapi hari-hari ini, kita akan melihat ada kemenangan yang luar biasa yang Dia sediakan bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kalau kita hidup masih bisa ada sampai hari ini, kita mau hidup untuk Dia. Kita mendatang kepada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan, kita mau datang untuk meninggikan Dia, menyembah Dia, karena Dia adalah kebenaran kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah kita, dan hanya Dia yang sanggup untuk meluputkan dan menolong saya dan saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita mendatang dalam doa kita kepada Tuhan. Yesus, Engkau kebenaran. Sama-sama mari kita nyanyi, jemaat kita berdiri bersama-sama. Mari silakan jemaat. Kita berdiri dan kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mendatang dalam doa untuk firman Allah yang kita sudah dengarkan. Memberikanku hidup dan datanglah kepada Tuhan, carilah wajahnya,
teraikan oleh kuasa-Mu, Roh-Mu lebih jauh dan lebih jelas, lebih luas, lebih dalam lagi dalam setiap tanah hati kami, supaya ini boleh menjadi kekuatan kami, mengokohkan iman kami Tuhan, membangkitkan semangat kami untuk terus kami berjalan dalam janji-Mu, karena Engkau berjanji untuk beserta dengan kami, tidak akan meninggalkan, membiarkan kami sampai akhir zaman, bahkan sampai kesudahan zaman. Terima kasih Bapa di sorga, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah terima firman-Mu, teguhkan semua umat-Mu di mana mereka berada, di rumah mereka masing-masing, iman mereka, kuatkan kami semua, dan kami terus semangat menghadapi kesulitan ini, dan Tuhan tidak tinggalkan, tidak biarkan kami. Mengucap syukur, kami akan melanjutkan ibadah kami dengan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan dan kelangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan limpah atas semua jemaat yang kami layani, semua pemberian mereka Tuhan tilik dan Tuhan memberkati. Makasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah berkat dengan Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan dan melakukannya. Amin, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Berilah yang terbaik pada Tuhan. Kita akan pujian mengatakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Persembahan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Acara Rustin serta Bapak. Baik, puji Tuhan, terima kasih untuk semua persembahan kita yang kita bisa berikan di rumah kita masing-masing. Dan saya sampaikan beberapa pengumuman untuk kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan, kalau saya salah itu tanggal 26 ya. Kita akan jumpa lagi di acara kita selanjutnya. Dan nanti tetap yang kita bisa lakukan setiap hari adalah jam-jam doa yang kita lakukan, dan juga kita membaca Alkitab itu setiap jam 8 malam sampai jam 10, itu antara 2 jam itu kita ambil waktu di sana untuk kita bersaat teduh dengan Tuhan, kita berdoa, dan kita boleh bergabung karena setiap malam kami juga dan setiap hari ada silih berganti doa dan puasa, termasuk doa malam bersama dengan jemaat. Dan waktu-waktu kami ambil ini untuk juga seluruh jemaat tetap kuat di tengah-tengah menghadapi situasi yang ada ini. Jadi itu yang kita bisa lakukan, serta mungkin saudara boleh ikuti firman Tuhan. Kalau saudara mau dengar juga mungkin lebih dari 1 kali kan tidak apa-apa setiap ibadah yang kita lakukan, karena mungkin saudara bisa 1 kali 2 kali ulang, saudara boleh dapatkan berkat yang luar biasa dari firman Tuhan untuk kita. Terima kasih untuk semua kita yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati pemain musik dan juga worship leader. Terima kasih. Dan mungkin minggu depan kita boleh tambahkan ada singersnya nanti, dan kita akan memuji Tuhan bersama. Kita percaya pertolongan Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Itu yang saya bisa sampaikan.
Namun kalau ada di antara jemaat yang membutuhkan dukungan doa dan mungkin membutuhkan kehadiran kami di rumah mereka, di rumah jemaat masing-masing, silakan menghubungi kami lewat WhatsApp atau lewat mungkin telepon. Kami akan datang untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kalau tidak, Bapak Ibu mungkin bisa kami doakan dari rumah, tapi sampaikan kepada kami apa yang menjadi permohonan kita. Baik, sampai di sini kita akan berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita akan akhiri ibadah kita ini dengan doa. Kita nyanyikan pujian kuada sebagaimana kuada semua karena anugerah Tuhan, karena berkatnya kita mau berdoa akhir ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Sampai selesainya, semua kami umat-Mu di rumah kami masing-masing yang sudah ambil bagian untuk kami bisa beribadah. Kami percaya Engkau tilik semua kami dan berkati kami semua. Berkati semua pekerjaan dan usaha yang kami bisa kerjakan di masa-masa yang Tuhan sulit ini. Terus Tuhan punya cara untuk memberikan kepada kami rezeki, berkat, dan Tuhan juga memelihara kami. Berkati kesehatan, kekuatan umat-Mu, kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan cukupkan, adakan semuanya. Berkati kesehatan, kekuatan anak-anak kami karena mereka juga masih bisa bersekolah dari rumah mereka, dan mungkin dari jarak jauh mereka boleh tetap menerima pelajaran seperti biasa. Tuhan kuatkan anak-anak kami, beri semangat mereka, beri Tuhan kepintaran kepada anak-anak kami, pertumbuhan yang baik normal sebagaimana anak-anak pada umumnya, dan kemuliaan hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan ini lindungi kami semua dan umat-Mu, bungkus dengan kuasa darah-Mu, segala bentuk celaka merebak dari tangan maut sekalipun singkirkan jauh dari kami semua. Dan juga Tuhan segala macam Tuhan virus apapun, termasuk virus yang kami sedang hadapi di hari-hari virus corona, kami berdoa dalam nama Yesus, lindungi kami semua dan umat-Mu Tuhan. Pelihara kami dalam kasih dan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau bersama dengan kami ya Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami Tuhan. Terima kasih umat-Mu tetap dalam sukacita, damai, berkat-Mu Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kalau ada satu waktu mereka harus keluar masuk rumah mereka, tetap keamanan dari Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Perlindungan yang sempurna Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kemenangan, pertolongan jadi milik bagian kami. Segala selamat dari Tuhan juga jadi milik bagian kami Tuhan. Akhirnya kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini, tapi tetap berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tetap Engkau berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga di tinggi di negara. Minta Tuhan yang berdoa daerah, kota, provinsi, kecamatan, bahkan kelurahan.
RT RW, desa, dusun, berkati di seluruh Indonesia supaya semuanya Tuhan mereka boleh tetap bersinergi bekerja untuk mereka boleh menolong bangsa Indonesia ini, mengambil kebijakan-kebijakan yang baik untuk kami keluar melalui masa krisis yang luar biasa dari penyakit dan juga Tuhan keuangan yang luar biasa yang terjadi bukan cuma di Indonesia tapi di dunia ini. Kalau Tuhan menolong bangsa kami Tuhan dari segala hal yang terjadi, selamatkan juga bangsa kami bagi kemuliaan nama-Mu. Makasih kami akhiri pada pagi hari ini, tapi keberkatan Tuhan juga Tuhan tetap ada di atas umat yang sakit, yang lemah. Kuatkan mereka, sembuhkan mereka, dan yang dalam keadaan Tuhan membutuhkan pertolongan, Engkau beri jalan keluar, Engkau beri pertolongan. Teguhkan iman umat-Mu semua di mana mereka berada, dan tidak ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan hal-hal yang melemahkan Tuhan. Daya tahan tubuh mereka Engkau singkir, jauhkan, supaya kami semua tetap bersuka cita. Makasih kami akhiri pada pagi hari ini atau siang ini. Kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Biarlah berkat rahmat anugerah yang tersedia datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus yang menjadi bagian kita mulai hari ini sampai hari Maranatha, kedatangan Yesus kembali. Berkat Tuhan itu kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat Tuhan ini, mengucap syukur dan nyanyikan pujian Bapa. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus memberkati kita semua. Amin.